Jadi kalau pertanyaannya apa sumbangsi sosiologi? Kalau saya boleh menyederhanakannya, eh, tanpa sosiologi mungkin saya tidak akan berada di sini gitu. Hmm. Kira-kira seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam program podcast Universitas PGRI Sumatera Barat. Dan hari ini kita bertemu di program studi pendidikan sosiologi. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dan sekaligus unik sebenarnya. Spesial itu karena dia adalah alumni kita program studi pendidikan. Dan uniknya itu yang datang hari ini adalah orang yang biasanya tukang tanya alias tukang wawancara, dan tentu saja itu sudah kaliber nasional. Nah, hari ini tamu kita ini pulang ke rumah dan dia yang diwawancara. Nah, siapakah dia? Dia adalah Zulfikar Siap. Muhammad Zulfikar SPD. Siap. Selamat datang kembali di kampus kita. Siap, Pak. Ya. Terima kasih. Gimana perasaannya pulang ke rumah sendiri? Ada semacam perasaan senang lah pastinya kan, Ya. karena kembali mengingat bagaimana saya ketika dulu menimba ilmu di kampus ini, masuk di 2010, tamat di 2014. Nah, sekarang kembali ke kampus ini menjadi semacam kembali mengingat memori-memori beberapa tahun silam seperti itu. Memanggil memori masa lampau Ya, kurang lebih atau memori masa muda. dua-duanya. Oke, 2010 ya. 2010. 10 tamat 2014 ya. Termasuk generasi pertama ya. Ya, Itu angkatan kedua ya. angkatan Di kedua. program studi pendidikan sosiologi. Betul. Angkatan pertama program studi pendidikan sosiologi itu 2009. Ya, Ya, lalu kemudian Fikar angkatan 2010. 10. Berarti generasi awalun ya. Ya, awalnya. Awalun gitu ya. Gimana Fikar tahu program studi pendidikan sosiologi? Yang waktu itu masih STEKIP ya. Ya, Sekolah tinggi, sekolah tinggi, keguruan ilmu pendidikan. Lalu tahun lalu kita sudah naik status jadi Universitas PGRI ya. Oke, selamat. Alhamdulillah. Jadi seperti ini Pak, ketika saya masih duduk di bangku SMA, itu kan setiap tahunnya kan selalu ada senior-senior yang datang ke sekolah, memberitahukan ada perguruan tinggi ini, ada perguruan tinggi itu, dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, terus terang saja pada awalnya saya menentukan pada sebuah pilihan perguruan tinggi A, katakan seperti itu. Namun nasib berkata lain, saya belum bisa untuk masuk di situ. Saya kemudian tidak berputus asa. Kemudian melihat ada sebuah perguruan tinggi yang menurut saya masih satu sejalan dengan apa yang saya cita-citakan, dan saya bertemu sekolah tinggi keguruan ilmu pendidikan, dan menurut saya itu cukup relevan, cukup sejalan dengan apa yang saya cita-citakan pada saat kuliah, pada saat sekolah maksudnya. Kenapa relevan? Mang cita-citanya apa dulu? Sebenarnya saya lebih tertarik kepada ilmu sosial. Nah, pada saat itu saya melihat di brosur, pada saat itu kan masih STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya melihat ada nih jurusan yang menurut saya passion saya di sana gitu. Nah, menurut saya sosiologi adalah tempat saya yang mungkin bisa saya sambungkan cita-cita saya, dan saya rasa itu tepat. Makanya saya memilih STKIP atau sekarang disebut UPGRISBA. Kenapa pilihannya sosiologi? Bukan yang lain, kan yang lain juga ada ilmu sosial, Ya. sejarah, ada bahasa, ya. Jawaban sederhananya karena pada saat SMA, yang pertama saya menyukai mata pelajaran sosiologi. Itu juga tidak lepas dipengaruhi oleh guru saya. Yang kedua, karena menurut saya sosiologi itu ilmu yang tidak terbatas gitu. Mempelajari berbagai macam seluk-beluk secara umum tentang masyarakat, tapi kalau jika dipelajari lebih jauh, menurut saya sosiologi itu lebih luas. Dan itu saya merasa
saya nyambung di situ gitu. Alasan sederhananya gitu. Kalau memang pilihannya adalah passionnya sosiologi, lalu waktu itu apakah Fikar sudah membayangkan keunggulan sosiologi itu apa? Secara spesifik saya tidak bisa membayangkan pada saat itu apa keunggulan dari sosiologi terutama. Tetapi secara gambaran umum saya telah diberitahukan oleh guru bidang studi sosiologi pada saat duduk di bangku SMA. Jadi dari sana saya mulai istilahnya berpikir lebih jauh, kalau saya ambil jurusan ini mungkin kedepannya seperti ini. Nah pada saat itulah saya memutuskan bahwasannya pilihan saya jatuh kepada program studi sosiologi STKIP. Jadi guru sosiologi waktu itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Pilihan Fikar untuk memilih pendidikan sosiologi. Sangat berpengaruh, tapi bukan mempengaruhi dalam tanda kutip pilihan saya gitu. Itu hanya sifatnya memperkuat. Hanya pilihan ini bibit-bibitnya sudah ada ya? Sudah ada. Selain dari jurusan hukum gitu, karena saya juga tertarik di hukum pada saat itu. Lalu kemudian waktu itu cita-citanya jadi apa? Jadi guru? Terus terang saja sebenarnya dari awal itu cita-cita saya sebenarnya bukan guru. Lu kenapa pilih pendidikan sosiologi yang notabene luaran dan profilnya adalah guru sosiologi? Oke. Jadi ini mungkin kembali ke beberapa tahun ke belakang gitu Pak ya. Saya itu sebenarnya dari awal itu mempunyai dua pilihan. Pilihan pertama itu sosiologi dan yang kedua itu ilmu hukum. Nah berhubung pada saat itu saya tidak diterima di perguruan tinggi yang saya ingin masuk di jurusan hukum, pilihan kedua tetap saya mengambil jurusan sosiologi. Nah tadi pertanyaannya kenapa? Ini kan backgroundnya guru gitu. Sementara sosiologi saya sendiri tidak berpikir bahwasannya akan menjadi guru gitu. Alasannya sih menurut saya sih pada saat itu apa ya? Tidak terpikirkan juga sebenarnya menjadi guru gitu. Karena pada saat itu kan kalau kita masih SMA ini kan belum pemikirannya belum sampai ke sana gitu. Cuman yang jelas saya berpikir saya bisa lebih berinteraksi secara lebih luas dengan program studi yang akan saya ambil di perguruan tinggi. Gitu aja sebenarnya. Sekarang kerjanya apa? Saya sekarang jurnalis di kantor berita Antara, LKBN Antara. LKBN Antara itu apa sih? Oke, buat teman-teman adik-adik mungkin yang belum tahu, LKBN Antara itu merupakan kantor berita Indonesia yang didirikan pada 13 Desember. Dia berdiri sebelum Indonesia merdeka. Jadi bagi adik-adik yang mungkin yang belum tahu atau masyarakat secara umum, Indonesia ini diproklamirkan pertama kali dari kantor berita kita di Jakarta, tepatnya di Pasar Baru. Itu sekelas tentang LKBN Antara. Tahun berapa tuh? 1943. 2 tahun sebelum. Ya. Itu milik siapa? Pemerintah. Milik pemerintah. BUMN dong. Ya. Yes. BUMN. Alumni kita masih banyak yang lebih ini. Tapi dulu memang nggak bercita-cita jadi guru ya. Lalu kemudian pada akhirnya memang nggak jadi guru. Tidak jadi guru. Oke. Sekarang pertanyaan saya, dari 38 provinsi, provinsi mana yang belum dikunjungi? Yang pasti yang 3 kemarin ya. Yang baru dibentuk. Yang baru dimekarkan. Dan saya pun masih agak sedikit kurang tertarik kalau seandainya pun ada tawaran. Kenapa? Ini. Jiwa petualangan. Oh bukan masalah jiwa petualangannya. Yang pertama itu karena pertama kesempatan belum ada. Yang kedua itu kan Papua kita kan tahu Papua ini dengan segala macam dinamika yang terjadi di tanah Papua itu, dalam tanda kutip saya kalaupun seandainya ada penugasan ke sana ya otomatis saya akan siap gitu Pak. Kalau pertanyaannya siap atau tidak gitu. Cuman tadi kenapa kalau seandainya masih bisa memilih dalam tanda kutip tanpa istilahnya mengecilkan, mungkin kalau masih ada pilihan
saya tunda dulu gitu. Tapi kalau seandainya penugasan untuk ke sana, saya akan selalu siap kemanapun. Karena itu memang sudah komitmen dari awal untuk bekerja di Antara. Berarti Papua belum pernah ya? Sudah, Oh sudah ya. sudah. Saya di Papua 3 minggu kurang Mhm. ketika meliput Pekan Olahraga Nasional yang Oh yang ke-20 kemarin. terakhir ya. Ya. Oke, berarti provinsi-provinsi baru di Papua belum yang 3 itu ya? Belum. Oke. Papua Pegunungan itu Ya, belum. Papua Barat Daya Ya, ya. belum. Oke. Yang lain Mungkin 5 pulau besar saya sudah. 50 besar sudah ya? Sudah. Semuanya sudah Sudah. dikunjungi ya? Alhamdulillah sudah. Dan ada yang menarik tuh, saya lihat Mhm. foto Fikar sedang santuy di pinggir pantai gitu. Di Wakatobi ya. Oke, Wakatobi, Sulawesi Itu gimana Tenggara. ceritanya bisa ke situ? Jadi saya kan pada saat itu Pak berada di Deskesra. Deskesra itu kan salah satu cakupan liputannya mengenai lingkungan. Nah, karena saya bukan beberapa sih, karena ngepost di Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ada NGO, salah satu NGO di Jakarta yang berafiliasi ke Amerika, mengajak teman-teman wartawan gitu. Mereka berkirim surat ke Antara, ingin mengajak wartawan untuk meninjau langsung Taman Nasional Wakatobi. Nah, saya ditugaskan oleh kantor selama beberapa hari ke sana untuk melihat berbagai macam hal. Salah satunya mengenai bank ikan yang ada di Pulau Tomia. Bank ikan. Oke. Nah, bank ikan itu juga sudah dibicarakan sampai ke, kalau tidak salah itu ke PBB. Cuman persisnya saya tidak dapat karena pembicaraannya itu sangat terbatas karena kita sifatnya mobile gitu. Dari pulau ke pulau, kan ada 4 pulau gitu di Wakatobi itu. Caranya Fikar yang Mm-mm. lalu kemudian meliput isu lingkungan di Wakatobi. Oke. Jadi sepintas untuk adik-adik mahasiswa mungkin atau calon-calon mahasiswa, jurnalis itu tidak menutup kesempatan bagi siapa saja untuk mengabdi atau mengabdikan diri ke profesi tersebut. Jurnalis itu adalah profesi terhormat. Karena dengan kita menulis, orang akan jadi tahu. Sederhananya seperti itu gitu. Kita akan menginformasikan. Nah, jadi pertanyaannya kenapa Fikar tadi di sosiologi lalu bisa menulis gitu kan? Kalau istilah bahasa kampungnya saya itu learning by the way gitu. Iya, kampung saya di sana Pak. Jadi kita belajar meskipun saya sendiri sampai sekarang merasa saya belum ada apa-apanya gitu. Saya masih terus belajar. Jadi mengerti masalah lingkungan tadi ya tadi karena kita berbaur di lingkungan orang-orang yang aktif di lingkungan dengan organisasi NGO segala macam, sedikit banyak kita akan mulai tahu gitu, dan itu tadi menjadi sebuah kebiasaan gitu. Namun kan yang dalam dunia jurnalis itu tidak menjamin bahwasannya kita berada dalam satu desk itu akan bertahan karena akan ada rotasi seperti itu. Oke, kita jemput ke belakang kembali. Oke. Nah, kita udah maju nih. Ya. Mundur lagi ke belakang. Siap. Dulu waktu kuliah saya ingat nih. Oke. Fikar aktif di HIMA. Ya. Ketua HIMA ya. Ya. Itu. Oke. Lalu kemudian setelah jadi ketua HIMA, lalu menyelesaikan tepat waktu, lalu kemudian setahun kemudian ya kalau saya tidak salah ke Antara. Ya, betul. Setahun lalu sekarang sudah jadi apa namanya istilahnya organik ya? Ya. Wartawan organik atau karyawan organik ya istilahnya? Dua-duanya bisa. Oke. Sudah jadi wartawan organik di KBN Antara. Ya. Dan satu-satunya di Sumbar. Ya, kalau untuk Sumbar ya. Untuk Sumbar ya, satu-satunya. Sebentar lagi jadi kepala wilayah ya. Insya Allah. Amin ya. Amin. Kira-kira pengalaman dan perjalanan hidup tadi, HIMA, lalu kemudian selesai studi, lalu kemudian menjadi kontributor, lalu menjadi karyawan organik di KBN Antara. Sih keilmuan sosiologi tadi ya untuk menjembatani perjalanan hidup Fikar tadi itu kira-kira sangat besar Pak, sangat besar. Jadi kalau pertanyaannya apa sumbangsi sosiologi,
Kalau saya boleh menyederhanakannya, eh, tanpa sosiologi mungkin saya tidak akan berada di sini gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau lebih spesifiknya, kalau menurut saya, dalam jurusan sosiologi itu kan ada berbagai macam studi ilmu yang diajarkan, mata kuliah gitu. Seperti statistik, ilmu sosial segala macam gitu. Nah, menurut saya ketika diimplementasikan dalam pekerjaan saya sehari-hari itu nyambung gitu. Kenapa nyambung? Karena ketika kita berada di lapangan, ketika bertugas, hal-hal seperti itu akan bertemu gitu. Bagaimana kita akan contoh dengan narasumber ketika saya wawancara dengan sosiolog UI gitu kan. Beliau akan terkadang ada narasumber yang akan bertanya gitu, background saudara apa gitu. Ini akan lebih memudahkan ketika narasumber dengan pewartanya untuk berkomunikasi gitu. Nah, itu menjadi sebuah semacam modal bagi saya terutama untuk klik dan nyambung dengan narasumber tadi gitu. Jadi sosiologi itu lentur ya? Lentur, Pak, sangat lentur. Sangat lentur ya? Sangat lentur. Kemanapun menurut saya dia bisa masuk. Kenapa bisa begitu ya? Sepemahaman saya, mungkin karena tadi yang pertama ada ilmu sosial dan kedua ada ilmu kemasyarakatan. Jadi segala aspek dia bisa masuk. Jadi kalau misalnya nih, kalau misalnya Vika lalu kemudian bekerja tidak sebagai jurnalis, andai gitu ya. Tergantung. Kalau menurut saya itu tergantung bagaimana kita memposisikan ilmu tersebut. Kalau seandainya saya menjadi seorang petani, katakan seperti itu, kira-kira apa yang bisa saya manfaatkan dari ketika saya dulu kuliah di Ugrisba, di STQ pada saat itu mengambil jurusan sosiologi. Di sosiologi itu kita juga belajar tentang sosiologi pedesaan gitu, sosiologi pertanian gitu. Nah, jika dihubungkan dengan kehidupan nyata, menurut saya ada beberapa aspek yang mungkin juga bisa sinkron gitu ketika di lapangan. Contoh mungkin seperti ada mungkin teman-teman kita yang bisa membuka usaha seperti beternak segala macam. Nah, itu juga secara keseluruhan mungkin tidak ya. Mungkin ada beberapa aspek yang mungkin bisa disambungkan ke sana. Oke. Kita kembali ke belakang kembali nih. Oke. Apa pengalaman penting selama kuliah? Pengalaman paling berkesan lah gitu ya selama kuliah. Dan itu sangat kontributif terhadap karir Fikar hari ini. Yang paling berkesan dan paling penting menurut saya dalam menimba ilmu di perguruan tinggi, mahasiswa tidak cukup hanya dengan berkuliah, kuliah pulang gitu, kupu-kupu kalau saya boleh mengatakan seperti itu. Tapi mahasiswa juga harus aktif berorganisasi. Menurut saya itu sebuah modal penting gitu. Saya menarik contoh kepada diri saya sendiri. Mungkin kalau ketika saya dulu tidak didukung oleh salah satu dosen yang menurut saya sampai sekarang juga jadi panutan bagi saya untuk aktif di organisasi, saya mungkin ya cuman sekedar tamat gitu aja gitu. Jadi menurut saya pengalaman di organisasi, apakah itu internal di kampus atau di luar, itu menjadi sebuah modal besar bagi ketika seorang mahasiswa keluar dari kampus ini sebagai alumni. Nah, kalau misalnya organisasi itu yang paling recommended itu organisasi yang mana? Apakah di internal kampus atau di luar kampus? Saya tidak bisa mengatakan bahwasannya di internal ataupun di luar itu membandingkannya lebih mana yang bagus gitu. Karena saya pribadi di dalam maupun di luar kampus saya ikuti dua-duanya gitu. Cuman terkadang bagaimana kita memanajemen dua-duanya bisa terlaksana dengan baik tanpa mengurangi tujuan utama kita masuk ke perguruan tinggi. Tujuan utamanya apa sih? Tentu berkuliah. Iya. Saya jadi lupa. Dan organisasi itu ya apa ya, semacam pendukungnya gitu ya. Pendukung, sangat pendukung ya. Jadi kalau misalnya nggak organisasi jadi rugi dong. Kalau menurut saya sangat merugi demi masa gitu kan. Dengan sia-sia. Ya. Sangat merugi. Kecuali mungkin teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa mempunyai
tujuan tertentu yang mungkin sudah di mapping gitu kan. Ketika saya mungkin memilihnya fokus di perkuliahan, tidak di organisasi, mungkin dia punya pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi kalau saya menyarankan berorganisasi lah gitu, karena di sana akan mendapatkan berbagai macam hal yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Gimana cara dulu Fikar mengelola waktu, manajemen waktu, di samping kan aplikasi, kemudian kuliah juga, IPK-nya juga tinggi kalau saya nggak salah. Alhamdulillah saya 3,71. Kan tinggi kan? Sombong dikit. Lalu kemudian juga tamat tepat waktu. Ya. Nah, itu ya. Oke. Dan lulusan terbaik A ya. Cie. Iya, lulusan Cie. terbaik. Keren ya. Ya. Selamat ya. Oke. Gimana caranya kita dulu kelola waktu lah ya, di antara kesibukan jadi aktif di organisasi, kemudian lalu kemudian dia bisa tamat tepat waktu. Tips yang pertama, kalau saya ingat-ingat kembali Pak ya, harus ada yang dikorbankan. Sebagai yang kata yang dikorbankan tadi, saya mengorbankan aspek asmara gitu. Jomblo juga tidak gitu. Jomblo juga tidak gitu. Tapi intensitasnya bertemu dengan teman perempuan kita. Bahasanya apa ya? Lebih softnya, teman kita agak berkurang gitu. Dan berkumpul dengan teman-teman di kos pun agak sedikit berkurang gitu. Cuman bukan berarti kita tidak peduli dengan lingkungan gitu, tetap gitu. Jadi ya itu tadi, karena yang sepemahaman saya bersama teman-teman yang juga aktif, seperti ada Harbi yang di bahasa Inggris, ada senior saya Wilson segala macam gitu kan, ada Rimbun, Wahyu Rimbun, mereka juga aktif dan melakukan hal yang sama gitu. Bahkan kami juga bisa dibilang di kampus ini mungkin bisa stay sampai jam 7 atau jam 8 malam gitu, untuk mengurusi hal-hal keorganisasian. Kira-kira seperti itu gitu Pak. Terus belajarnya kapan tuh? Kampus kan ada itu PR kan kuliah juga kan? Tugas ya namanya. Ada tugas ya. Kita kan tidak 24 jam untuk mengabdikan daripada organisasi gitu. Ketika di sekretariat ada waktu kosong juga langsung mengerjakan tugas. Pulang dari sana balik ke kos mengerjakan tugas gitu. Dan menurut saya juga tidak terabaikan, buktinya saya tamat alhamdulillah tepat waktu 4 tahun gitu. Tepat waktu yang tepat. Boleh didefinisikan lah. Itu soal mengelola waktu ya. Nah, omong-omong nih Tika. Iya Pak. Kalau seandainya sekarang bertemu dengan anak-anak SMA yang sedang galau menentukan mau galaunya karena menentukan kuliah, bukan hal lain ya. Oke. Kira-kira Fikar mau ngomong apa ke mereka untuk menentukan perkuliahan ya? Ya, untuk menentukan di mana gitu ya. Saya beberapa kali dan juga punya adik dari saya sendiri, adik kandung, adik dari pihak istri saya juga pernah bercerita mengenai kelanjutan dari pendidikannya gitu, terutama ketika tamat dari SMA mau menyambung kemana seperti itu kan. Yang pertama yang saya tanyakan adalah, kamu lebih nya atau passionnya itu di mana gitu. Saya akan tanya itu dulu gitu. Kalau dia mengatakan passion saya di ini loh bang gitu, atau di sini loh bang, nah baru saya bisa mengarahkan. Tapi kalau seandainya ada adik atau keluarga mungkin yang kan masih ada tuh abu-abu, saya nggak tahu nih bang mau kemana nih bang gitu, ya mungkin sebagai alumni di sini saya bisa menawarkan gitu. Saya tamat dari sini, ini yang saya dapat, ini yang bisa saya kelola di sana, dan hasilnya seperti ini gitu. Nah itu kan kembali kepada individu masing-masing gitu. Salah satunya mungkin saya akan mencontohkan, akan merekomendasikan pendidikan sosiologi gitu. Nah, kalau nanti ada yang nyeleneh gitu ya, nyeleneh nyeletuk, kuliah tapi nggak jadi guru,
Kalau menurut saya di zaman yang udah 4.0 dan bahkan mau ke 5.0 itu sudah tidak relevan lagi gitu. Eh, Nggak relevannya di mana? Tidak harus dihukum seperti itu gitu. Hmm. Ketika kamu kuliahnya di pendidikan, backgroundnya keguruan, Ya, kenapa tidak jadi guru gitu? ya. Menurut saya itu tidak ini lagi, tidak sesuai lagi dengan konteks kekinian gitu. Kenapa tidak sesuai tadi? Karena menurut saya perguruan tinggi itu bukan untuk mencetak sebuah mahasiswa harus menjadi ini gitu. Bukan harus menjadi ini gitu. Tapi kalau sederhana menurut saya, perguruan tinggi adalah membantu Anda untuk menjadi ini gitu. Jadi sesuai yang diinginkan Sesuai yang ya. diinginkan gitu. Bukan harus tok jadi ini gitu. Oke, tapi kan bisa saja orang mencap ya, Ya, mencap atau mengklaim ya. bahwa ini kan sudah melenceng. Kok gitu ya kan? Kita kan Kok tidak bisa ini, Pak, menghakimi atau mengatur persepsi masyarakat. ya. Oke, sederhana kan seperti itu. Kita tidak bisa mengatur pola pikir orang harus seperti ini gitu. Cuman ketika orang, kalau contohnya bertanya kepada saya, kenapa kamu kuliahnya di sini, pekerjaan seperti ini atau tidak sesuai gitu, saya akan punya jawaban gitu. Ya jawabannya seperti tadi gitu. Jadi ya tergantung konteks bagaimana masyarakat memahaminya kalau menurut saya. Nah, kita kan di prodi sosiologi Hmm, punya 4 profil ya. oke. Nah, profil lulusan itu kita pertama ya jadi guru gitu ya. Mm-mm. Jadi guru. Atau jangan-jangan cuma saya yang melenceng, Pak? Nah, itu dia saya mau mulai dari situ dulu. Pertama ini. Pertama kan kita di profil itu, Mm-mm, mm-mm, profil lulusan kita itu nanti kalau lulus jadi sarjana pendidikan sosiologi, mm-mm. dia bisa jadi guru, Ya. guru sosiologi. Dan dia bisa jadi peneliti, Mm-mm, ya, peneliti mm-mm, sosial ya terutama sosial dan bidang pendidikan. mm-mm. Lalu kemudian yang kedua, dia bisa jadi pemberdaya masyarakat dan fasilitator pemberdayaan. Nah, gitu. Lalu yang keempat itu dia bisa jadi konsultan sosial dan konsultan pendidikan. Gitu. Ya. Tikar, Tikar sekarang jadi wartawan gitu. Tukang tanya orang. Masuk mana nih dia yang empat? Nggak ketemu ya? Nah, itu loh. Nah, itu loh. Masuk yang mana tuh? Eh, Satu guru, ya, dua peneliti, ya, nah, tiga konsultan sosial. ya. Nah, yang keempat dia menjadi pemberdaya masyarakat fasilitator gitu. Oke. Maksudnya mana tuh? Sebenarnya. Pemberdayaan saya kira enggak ya. Siapa yang diberdayakan? Oke. Sebenarnya kalau tadi ada 4 kategori, kalau boleh saya menghakimi diri sendiri, saya masuk ke 4 kategori itu. Gimana caranya tuh? Tadi guru gitu kan. Jurnalistik. Meskipun saya tidak pernah belajar ilmu jurnalistik ketika di kampus saya ketika kuliah. Secara formal tidak pernah, tapi di luar itu saya belajar gitu kan. Ketika menggeluti profesi jurnalis ini juga mengajari, Pak. Jadi siapa? Termasuk humas, berbagai instansi pemerintahan gitu. Nah, terakhir kita itu kalau di Jakarta ya, di Medan Merdeka Barat. Kita sekarang udah pindah ke Pasar Baru yang kantor pusat gitu kan. Di antara itu kita kan punya lembaga pendidikan jurnalistik antara, LPJA. Nah, LPJA itu dia melatih mendidik apakah itu humas dari Mabes Polri, Mabes AD gitu. Bahkan organisasi tingkat lembaga dan kementerian juga dilatih di sana gitu. Pelatihannya itu bermacam-macam. Mulai dari teknis penulisan pemberitaan, public relation gitu kan, dan lain-lain sebagainya juga diajarkan gitu. Penyusunan modul segala macam diajarkan gitu. Jadi menurut saya jurnalistik itu tidak hanya terbatas ketika kita menanyakan kepada orang dan lalu mewawancaranya, memberitakannya gitu. Tidak sampai di situ gitu. Karena dia ada nilai apa ya bahasa sederhananya? Ada pertanggungjawaban yang harus ditunaikan gitu. Pertanggungjawaban publik ya. Ya, salah satunya itu gitu. Jadi kita bagaimana mengedukasi orang gitu kan. Itu termasuk mendidik gitu. Dan itu menurut saya bagian dari
guru tadi gitu. Nah, kalau masalah penelitian, jangan jangan ini Pak, jangan salah persepsi masyarakat di luar bahwasannya jurnalis itu hanya ketika datang ada kegiatan kita mandi beres-beres langsung ke TKP, nggak seperti itu gitu. Nggak Jadi seperti itu. sebenarnya kayak gimana? Ya, jadi kita sebelum malam itu kita juga riset gitu. Kita juga riset. Contoh nih, saya akan bertemu dengan Pak Presiden gitu atau Pak Menteri gitu kan atau siapa gitu kan. Kita tanya dulu, kita profiling dulu nih, riset nih. Kira-kira apa nih isu yang bisa digarap selain meliput kegiatannya gitu. Contoh sekarang BSI contohnya kan salah satu bank kita yang BUMN lagi bermasalah gitu kan. Nah, ya lagi error gitu kan. Nah, kita pasti akan riset dulu nih, apa sih permasalahannya? Ternyata dia dihack oleh dari pihak luar gitu kan. Nah, ini dipelajari juga ketika dia setelah tahu masalahnya, sifatnya tinggal konfirmasi dan menanyakan langsung kepada narasumber. Jadi itu bagian dari penelitian menurut saya, meskipun kecil-kecil. Satu, dan kedua, ketika mata kuliah metode penelitian sangat nyangkut. Makanya tadi saya bilang sosiologi itu sangat lentur dan bisa masuk kemana saja gitu. Tidak terbatas hanya kita mengajar kalau arahnya ke sana gitu. Contoh tadi kayak yang di Wakatobi. Sebelum ke Wakatobi saya juga riset gitu. Yang di Wakatobi itu apa aja sih gitu. Apa yang di sana fauna yang dilindungi oleh negara, undang-undang apa saja yang mengatur ekosistem tersebut gitu. Kita juga belajar gitu. Jadi mau tidak mau kita harus belajar lagi gitu. Dan itu riset ya. Dan itu riset. Basisnya riset ya, gitu. Sebagai peneliti tadi. Ya. Dan kita kan memang mengajarkan ya di kelas dulu ya. Nah, di kelas kan memang ada sangat mata kuliahnya ya. Ya. Metode penelitian, kuantitatif, pengantar, kualitatif. Pengantar dulu dong. Ya, pengantar dulu. Ya, diawali dengan pengantar. Pengantar metode penelitian ya. sosial, Nah, statistik, metode kualitatif, ya, metode betul. kuantitatif. Nah, ya. Ada 5 mata kuliah metode itu ya. Oke. Dan itu terpakai ya saat sekarang jadi sangat terpakai, jurnalis. sangat terpakai. Nah, kalau fasilitator. Kalau boleh saya menyederhanakannya gini Pak, wartawan itu terkadang tidak terbatas hanya sebatas yang seperti saya bilang tadi, ketika kita bertanya kepada narasumber dijawab langsung kirim berita, bukan. Terkadang dia juga menjadi semacam dalam tanda kutip fasilitator gitu. Contoh, ketika ada nih, saya ingat perkataan ini, saya ambil contoh langsung, perkataan mantan Bupati Agam. Ini Pak Aristo Munandar ya? Yes, right man. Tuh, jadi Pak Aristo Munandar itu pernah berucap ke wartawan, yang kepada wartawan senior, dan wartawan senior itu kembali menceritakan kepada saya. Jadi saya tidak dapat langsung gitu kan. Tapi ini salah satu wartawan senior yang bercerita ketika di PWI, Pak Aristo Munandar itu meminta kepada wartawan bantu saya untuk mencari kesalahan dalam tanda kutip kepala dinas yang ada di Agam. Karena mata saya cuma 2, telinga saya cuma 2, kaki saya cuma 2, tangan saya cuma 2. Nggak mungkin saya bisa langsung kop semua masalah yang ada di Agam. Nah, menurut saya peran jurnalis di sana sangat-sangat kental gitu. Dia bisa menjadi fasilitator ketika dia menemukan sebuah masalah di Agam, dia bisa menuliskan dan menjembataninya kepada bupati. Itu bagian fasilitator menurut saya. Salah satu contoh gitu. Memfasilitasi agenda-agenda perubahan kebijakan kepala daerah ya, yang memang nggak terjangkau sih secara pribadi ya, betul Pak. Daerah, ya. Tapi kan media juga salah satu ini ya, kontrol sosial ya, kontrol. Ya, betul. Bagaimana kita fasilitasi atau katakan juga bagian dari kebudayaan ya. Ya. Karena tanpa media kita jadi buta gitu ya. Ya. Kita jadi buta dan kita jadi dengar, nggak bisa melihat kalau nggak ada media yang menyebarluaskan informasi. Oke, lalu yang terakhir, yang pemberdayaan ya. PWI itu Pak, saya ngambil salah satu contoh aja Pak ya, Persatuan Wartawan Indonesia. Berhubung saya juga saya nggak tahu ya masih apakah kartu saya masih aktif atau tidak gitu karena sudah juga tidak lama buka dokumen. Saya dulu aktif di PWI Pariaman sebagai anggota. PWI itu kan ada berbagai sub bidang gitu. Nah, salah satunya itu bidang koperasi dan UKM. Koperasi dan UKM. Nah, sewajarnya seharusnya
bagian tersebut betul-betul bekerja di bagian sektor koperasi dan UKM. Nah, di sana teman-teman wartawan itu diajak untuk berkooperasi gitu, diberdayakan gitu. Bagaimana mengembangkan koperasi untuk internalnya sendiri, organisasi. Kemudian juga diimplementasikan ke masyarakat yang lebih luas. Diimplementasikan ke masyarakat yang lebih luas. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan organisasi, tapi juga kepada masyarakat luas. Artinya tidak kebutuhan internal saja ya, Ya. tapi juga bagaimana ini juga dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat secara lebih luas. Ya. Dan itu terbukti bahwasannya PBI juga ikut andil dalam koperasi tadi kepada masyarakat, dan itu sudah dirasakan, terutama di Pariaman yang saya ketahui. Oke, saya kira ini adalah suatu hal yang menarik ya, bagaimana kemudian 4 profil yang diberikan di program studi pendidikan sosiologi detit ya ke dalam profesi. Tapi saya masih penasaran. Oke. Apa latar belakangnya? Kenapa kok? Fikar adalah sarjana pendidikan yang notabene memang profilnya adalah jadi guru. Wartawan sering menjawab seperti ini ketika tanya kenapa kamu mau jadi wartawan. Jawabannya yang cukup sering saya dengar itu, saya terjebak gitu. Ya, jadi Fikar juga terjebak. Saya tidak terjebak. saya dengan penuh kesadaran memilih profesi ini. Saya dengan penuh kesadaran. Kenapa saya memilih profesi ini? Menurut saya dengan profesi yang saya geluti hari ini, saya bisa menambah wawasan lebih luas, Pak, gitu. Meskipun saya merasa sekarang ini belum ada apa-apanya gitu. Saya bisa bertemu dengan si Anu, bertemu dengan si B, si C, yang menurut saya pemahamannya sangat luas gitu. Kalau dari secara pribadinya kenapa tadi tertarik? Mungkin karena dulu ini ya, saya juga sedikit apa bahasanya sederhananya, suka berorasi, sedikit nakal lah dalam tanda kutip di kampus, ikut demonstrasi segala macam. Jadi naluri-naluri tersebut menurut saya bisa saya salurkan dengan profesi saya untuk mengkritisi berbagai hal, termasuk saya mengkritisi kebijakan di kampus ini. Kemarin ikut demo nggak? Ya, ikutlah. Jadi menurut saya aspirasi yang saya simpan selama ini bisa saya salurkan melalui tulisan dan perpanjangan lidah narasumber saya. Jadi kemarin demo para wartawan ikut ya? Iya, ikut dong. Untuk hal-hal yang positif saya ikuti. Ini 2 kali loh demonya ya. Tapi ilmu demo waktu di kampus masih kepake kemarin demo? Sangat terpakai. Sangat terpakai. Berarti waktu di kampus juga diajari demo waktu itu? Secara mata kuliah langsung tidak. Cuman ada dosen yang mengajari. Tapi gini Pak, yang mau saya bilang bahwasannya poinnya kita bukan tidak melihat demonya gitu. Tapi ada hal-hal positif yang ingin disampaikan oleh si pendemo tadi gitu. Karena dalam dunia jurnalis pun ini akan berkaitan dengan pekerjaan gitu. Contoh gitu, saya pernah dibekali saya pendidikan di antara itu 8 bulan idealnya. Cuman karena pada saat itu saya pendidikan orang mau pilpres di 2019. Jadi pendidikan saya itu diperpanjang gitu. Jadi saya satu tahun kurang pendidikan di Jakarta gitu. Nah, satu hal yang saya tangkap ketika pendidikan itu ada pengaturan-pengaturan ketika Anda liputan di zona merah gitu. Nah, ketika di perang posisinya di sini dan di manakah jurnalis harus berdiri atau menempatkan diri gitu. Nah, itu diatur gitu. Begitu juga dengan yang tadi yang kalau saya pikir ini ketika saya demo dulu ini cukup relate gitu. Kenapa cukup relate gitu? Kalau seandainya nih kita demo BBM, kenaikan BBM gitu kan, di depannya ada polisi gitu. Nah, mahasiswanya di sebelah sini di seberang gitu kan. Nah, apakah kita harus ikut bergabung dengan polisinya atau bagaimana gitu? Ini juga harus mencari semacam mengenai posisi gitu. Posisi gitu. Nah, itu juga harus dipelajari. Dan ketika saya di dunia wartawan ternyata ini juga ada gitu. Nggak bisa sekonyong-konyong ketika ada bencana kamu posisinya harus di mana gitu. Kan ketiban batu jatuh ya. Nah, itu dia kan. Karena beberapa peliputan saya mengalami itu langsung gitu ketika
evakuasi Sriwijaya Air gitu Ya. kan. Sarina, itu kemana? Sarina di Bom Sarina ya. bom Sarina belum Pak. Saya Oh enggak, masih oh, belum, belum belum. belum. Saya masih di Pariaman. Yang bom Sarina waktu Sudirman terakhir. Belum Yang ke Jakarta ya? belum Oh, belum. belum ya. Itu masih di Pariaman. eh Menghadapi longsor ketika di Lebak Banten, saya juga Ya. turun gitu kan. Nah, jadi posisi-posisi seperti itu kita juga bermanfaat gitu ketika dapatnya di kampus sekian persen. Nah, bisa dikembangkan lagi nih ketika di dunia nyata gitu. Prakteknya tinggal nembak. Iya. Tapi sebenarnya menurut saya ya, demo Hmm. kemudian Hmm. karena kan saya ingat juga nih, Hmm. orang muda kalau tidak masuk, kalau orang tua masih Marxis, berarti dia status quo. Terus Jadi ada istilah gitu ya, kalau anak muda nggak berpikir kritis, artinya nggak berpikir Marxis. Karena memang berpikir kritis yang mesti bangun sejak muda ya. Sepakat. Dan di tempat kerja kalau kita tidak berdialektika ya kita nurut dan manut aja. Sepakat. Itu Fikar merasakan manfaat ya dari proses sangat bermanfaat. Meskipun dengan berbagai dinamika yang terjadi gitu. Itu pasti. Karena kita hidup tidak hanya sendiri ya. Iya, betul. Ada penilaian orang lain juga gitu ya. Betul. Pastinya orang meresponnya itu multi ya, dan persepsinya juga bermacam-macam. Dari tempat. Ya, tapi kalau saya boleh bertanya ke Bapak nih, gantian nih. Nggak boleh. Satu aja. Gimana? Kalau untuk di tataran kampus kita saat ini, bagaimana daya kritis dari teman-teman adik-adik mahasiswa ini? Apakah masih pada tracknya atau mungkin sudah berkurang atau mungkin malah meningkat? Ya, mahasiswa itu karena dia anak muda ya memang harus diajarkan berpikir kritis. Karena dia anak muda harus berpikir. Jadi kampus itu tempatnya mereka belajar berpikir kritis. Oke, apalagi slogannya sekarang Mas Menteri itu Merdeka Belajar ya? Merdeka Belajar. Oke, relate ya? Related ya. Karena memang kampus itu kan memang tempat belajar berpikir kritis. Ya. Kalau enggak diajarkan mahasiswa berarti enggak mengajarkan sesuatu. Aja gitu. Ya. Oke, terakhir nih. Ya. Sebelum kita bubar. Apa harapan Fikar terhadap kampus ke depan yang mungkin bisa menyupport anak-anak muda yang mau melanjutkan studi dan itu bisa membantu mereka untuk mengembangkan karir ketika mereka keluar. Jadi begini Pak, saya bersama beberapa alumni ketika di Jakarta itu sebenarnya kita di beberapa kali pertemuan itu pernah membahas masalah perkembangan yang terjadi di kampus ini gitu. Mungkin itu hanya sebatas pembicaraan kecil-kecilan, tapi kalau menurut saya itu merupakan bagian bagaimana kita memajukan kampus ini gitu untuk kebaikan bersama gitu. Nah, kalau saran dari saya mewakili ya apa yang disampaikan teman-teman tadi. Yang pertama untuk masalah kreativitas teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, saya harapkan itu lebih didongkrak lagi gitu. Yang kedua mengenai pengenalan kampus, menurut saya tidak hanya terbatas dari segi internal saja. Kenapa demikian? Contohnya gitu, saya secara pribadi mungkin saya saat ini adalah penyambung gitu di salah satu universitas kampus perguruan tinggi untuk mempublikasikan berbagai kegiatannya, dan menurut saya itu meskipun di satu sisi kampusnya sudah bergaining sudah jelas gitu, dan itu turut membantu gitu karena dia sedang menuju WCU, World Campus University gitu kan, tingkat dunia. Nah, menurut saya kenapa tidak kampus kita juga menerapkan hal seperti itu untuk mencapai bargaining yang lebih oke lah gitu. Dan menurut saya peran media massa harus dilibatkan kalau menurut saya jika ingin kita dilirik lebih luas.
Karena tidak semua masyarakat mungkin di pelosok tanah yang tahu apa Tahu keunggulan dari kelebihan kampus kita. kelebihan kampus kita. Ada mungkin di kampus kita, tidak ada di kampus lain. Ya. Dan menurut saya itu yang harus ditonjolkan. Terima kasih, Fikar. Siap, sama-sama Pak. By the way, Oke. kita Ah, tanggal 8 Oke. sampai tanggal 9, 10 sampai 10 di pendidikan sosiologi, Mm-mm. rumahnya Fikar Mm-mm. dan kawan-kawan Siap. alumni yang lain Siap. mau melaksanakan kuliah lapangan terpadu Di di Solo. Solo. Ya, kita Oke. mengundang alumni datang di malam terakhir sampai pagi besoknya. Boleh nginap, boleh pulang malam itu juga. Oke. Nah, jadi saya menantang Fikar Mm. untuk menghadirkan sebanyak-banyaknya alumni. Apakah diterima? Tantangan diterima, cuman saya tidak bisa menjamin kehadiran teman-teman. Jadi, tantangan diterima ya. Tantangan diterima. Oke, tantangan diterima ya. Sebagai mantan ketua HIMA, Hmm. sebagai alumni Ya. angkatan kedua, pasti punya punya jalinan komunikasi yang kuat dengan semua alumni di angkatan. Insya Allah. Nah, kita menantang Fikar untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya alumni datang di malam terakhir kuliah lapangan. Di tanggal berapa tadi Pak? Kita mulai tanggal 8, 8, 9, 9, 10. 10. Oke. Berarti Bulan depan ya? Iya, bulan Juni ini. Oke. Berarti tanggal 9 malam. Kita bikin sharing session lah. Oke. Tahu keakraban antara alumni dengan mahasiswa aktif. Dan besoknya kita ada outbound bersama alumni dan mahasiswa aktif untuk membangun jembatan Lintas generasi. Ya, lintas generasi. Kita menantang Fikar dan teman-teman alumni lainnya untuk hadir dan mengajak teman-temannya sebanyak-banyaknya untuk hadir. Oke, insya Allah. Oke. Makasih banyak Fikar. Siap, sama-sama Pak. Alhamdulillah teman-teman semua, kita hari ini berbincang dengan Fikar, alumni program studi pendidikan sosiologi yang sudah melanglang buana, sudah baik di tingkat lokal maupun nasional. Bagi dengan kita, satu pesan dari Fikar tadi adalah menjadi mahasiswa bukan hanya dengan belajar di kampus, tapi butuh organisasi untuk mendukung daya kritis kita berpikir. Ya. Terakhir, jadi sarjana pendidikan di program studi pendidikan sosiologi ya sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita mimpi. Itu mari bergabung dengan program studi Di pendidikan sosiologi. Silakan Fikar sampaikan. Bagi teman-teman di luar sana yang akan menentukan pilihan masuk ke perguruan tinggi, salah satu rekomendasi saya sebagai alumni, saya merekomendasikan program studi sosiologi. Dan tentunya ada beberapa program studi lagi yang lain di Ugrisba. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasannya kuliah dengan latar belakang keguruan tidak serta-merta kita harus menjadi guru. Tetapi itu menjadi sebuah modal besar untuk mencapai cita-cita di sektor yang lain. Terima kasih. Terima kasih Fikar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Siap. Dengan tamu yang luar biasa juga pastinya. Siap. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.